طيب بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fi kulli waqtin wa hin wa ba'd. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan pada kita semua. Semoga setiap nikmat ini bisa terus kita manfaatkan untuk hal-hal yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, qudwah hasanah kita, contoh terbaik kita, sang kekasih hati Rasulullah Sayyiduna Muhammadin, juga kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihil kiram, juga kepada seluruh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in, dan kepada seluruh umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita semua termasuk di dalamnya, dan semoga kita semua tanpa terkecuali kelak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak, juga Ibu dan Abang Kakak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan melanjutkan kajian Sirah Nabawiyah yang merujuk kepada kitab fikih Sirah Nabawiyah li Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullah rahmatal abrar, wasa'allahu darihahu wa nafa'anallahu bi'ulumihi fid darain. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana ya Allah, wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita masih berada di judul Fathu Makkah ya. Jadi masih di kisah Fathu Makkah, penaklukan kota Mekah atau pembebasan kota Mekah, sampai saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke kota Mekah tanpa ada perlawanan berarti. Diriwayatkan Rawal Bukhari, riwayat Bukhari an Muawiyah, dari Muawiyah bin Qurrah qala sami'tu Abdullah bin Mughaffal yaqul, kata Muawiyah bin Qurrah, saya mendengar Abdullah ibnu Mughaffal memberikan satu pernyataan bahwa ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya melihat saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma fathi Makkah, di hari di mana kaum muslimin membebaskan kota Mekah atau menaklukkan kota Mekah. Rasulullah datang di atas kendaraannya, di atas untanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah Fatah saat datang. Inna fatahna laka fatham mubina. Itu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan saat datang ke kota Mekah. Dan dengan adabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuknya Rasulullah ke kota Mekah itu mengagungkan kota Mekah, mengagungkan rumah Allah Subhanahu wa taala di mana Ka'bah dan Masjidil Haram berada di sana. Membungkuknya badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas untanya.
Sampai-sampai jenggotnya Nabi yang rapih itu mengenai punuk unta, menandakan Rasulullah sedang mengagungkan Ka'bah ya, tanpa ada rasa sombong dengan kemenangan yang Allah berikan. Dan tetap dalam perjalanan itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca surah Fatah, Inna fatahna laka fatham mubina. Yurajji', diulang-ulang sama Nabi. Wa qala laula ayyajtami'an nas hauli la raja'tu kama raja'. Jadi kalau memang orang itu tidak berkumpul di dekat diriku, niscaya aku nggak akan berhenti untuk mengulang-ulang surah Fatah ya. Menggambarkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu melibatkan Allah dalam segala perkara. Sampai-sampai kemenangan itu ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyikapinya dengan rasa syukur seraya mengucap inna fatahna laka fatham mubina ya. Itu kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Mekah ya, saat Fathu Makkah. Wa dakhala sallallahu alaihi wasallam Makkah muttajihan ilal bait. Terus Rasulullah masuk ke dalam kota Mekah. Tujuannya tentu saja ilal bait. Bait ini maksudnya Ka'bah ya. Rasulullah masuk Masjidil Haram, wa haulahu 360 sanaman. Ternyata di sekeliling Ka'bah itu ada nggak kurang dari 360 berhala ya, masih berdiri. Terus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghancurkan satu demi satu berhala itu dengan tongkat. Sebagian menyatakan dengan busur, sebagian lagi mengatakan itu sebuah kayu ya, yang dipegang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sambil di atas kendaraannya, terus menghancurkan berhala-berhala tersebut yang berada di sekeliling Ka'bah gitu. Dihancurkan satu-satu ya. Jadi ini dakwah secara langsung bahwa la ilaha illallah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Simbol-simbol penghambaan kepada selain Allah dihancurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat Fathu Mekah. Satu-satu 360 berhala ya. Wa huwa yaqul, sambil dihancurkannya berhala itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengucap ja'al haqqu wa zahaqal batil. Telah datang kebenaran sementara kesesatan sudah punah, hilang kesesatan ya. Innal batila kana zahuqa, sesungguhnya kebatilan itu sudah hilang. Ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batil wa ma yu'id. Datang kebenaran kata Rasulullah, dan tidak akan kembali lagi itu kesesatan. Sambil dihancurin satu-satu. Ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Bang 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 bang, dihancurkan itu berhala-berhala oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Wa kana fi jawfil baiti aidan alihah fa aba ayyadkhula wa fihi alihah. Terus kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga melihat di dalam Ka'bah, ini dalam salah satu riwayat ya, di dalam Ka'bah itu juga ada berhala-berhala ya, di dalam Ka'bah ya. Walaupun nanti cerita pelengkapnya ada di setelahnya. Rasulullah minta kunci Ka'bah sama Utsman bin Talhah. Utsman bin Talhah ini adalah pemegang kunci Ka'bah ya. Jadi Rasulullah minta sama Utsman bin Talhah. Utsman bin Talhah sebagian riwayat menyatakan masuk Islam setelah perang Khandaq bareng sama Khalid bin Walid, bareng juga sama Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu arda. Jadi saat Fathu Makkah itu Talhah sudah masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, Talhah, tolong kasih kunci Ka'bah. Dikasihnya kunci Ka'bah itu kepada Rasulullah. Rasulullah buka. Dan ternyata di dalam Ka'bah juga ada berhala-berhala ya. Salah satu di antara berhala yang ada di dalam Ka'bah ya, adalah berhala Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail dalam bentuk gambar ya. Dan dalam gambar itu Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail itu di tangannya ada al-azlam. Azlam itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kayak anak panah tapi peruntukannya buat judi
Jadi bayangin, Tuhan yang memberikan keberuntungan. Ini berhala yang dianggap Tuhan yang memberikan keberuntungan karena di tangannya ada azlam itu, anak panah, tapi buat judi anak panah itu. Ngamuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah? Qatalahumullah. Kurang ajar betul yang bikin gambar ini. Celaka. Karena demi Allah, Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail itu tidak pernah menyentuh judi sama sekali. Laqad alimu, mereka tahu mastaqasamna, ya. Mastaqsama bihaqat. Jadi nggak pernah itu berjudi, nggak pernah. Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Ismail, tapi kurang ajar sekali. Dibentuknya gambar Nabiullah Ibrahim bersama Nabiullah Ismail sambil megang azlam. Ya. Jadi memang orang itu kalau udah kebablasan menghambakan sesuatu, akan dibuatnya sesembahan sesuai dengan kreativitasnya masing-masing. Dia butuh keberuntungan, dibuatnya Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Ismail. Dia senang judi, ditaruh simbol judi di situ. Ya. La ilaha illallah. Marah Rasulullah. Ya. Terus kemudian dihancurkannya berhala tersebut. Salah satu riwayat menyatakan summa dakhalal bait fakabbara fi nawahil bait wa kharaja wa lam yusalli fihi. Ya. Terus Rasulullah masuk, ya. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir di setiap sudut Ka'bah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saat masuk ke dalam Ka'bah. Ya. Terus kemudian Rasulullah keluar dari Ka'bah tanpa sholat lagi. Itu salah satu riwayat, ya. Salah satu riwayat. Tapi ada riwayat lain dari Bilal dan Ibnu Umar yang menyatakan enggak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sempat sholat di dalam. Ya, jadi ada dua pendapat, tapi kok berbeda nih? Ya. Mana yang dibenarkan kata para ulama? Hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Bilal bin Rabah juga Abdullah ibnu Umar itu lebih dipercaya karena Bilal masuk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke dalam Ka'bah itu. Jadi setelah Rasulullah hancurkan berhala Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Ismail yang digambarkan sebagai dewa keberuntungan, itu dihancurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah takbir, kemudian Rasulullah salat di dalam. Ya. Dan setelah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengembalikan kunci Ka'bah, ya, kepada Tolhah. Utsman bin Talhah, Utsman bin Talhah. Kuncinya dikembalikan. Apa kata Rasulullah? Khuzuha khalidah mukhalladah. Terima ini, ya, selama-lamanya kata Rasulullah. Jadi memang kunci Ka'bah itu dipegang turun temurun, ya. Kunci Ka'bah itu sampai sekarang kata Syekh Muhammad Rawadhan Al-Buti, ya, dari keturunan Bani Abduddar dan dari Bani Syaibah, ya, itu berlaku selama-lamanya sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi megang Ka'bah ya keturunan-keturunan itu saja, ya, selama-lamanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Khalidatun mukhalladah, ya, sampai sekarang masih dijaga tuh sama keturunan dari Bani Abduddar, khusus yang megang kunci Ka'bah. Wallahu a'la wa a'lam bishawab. Ya, inni lam adfa'ha ilaikum. Saya bukan saya yang menyerahkan ini, walakin Allah dafa'aha ilaikum, tapi yang nyerahin ini Allah Subhanahu wa taala, ya, nyerahin kunci Ka'bah itu kepada yang berhak. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kalian untuk menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Memang itu udah amanah ternyata. Bani Abduddar sama Bani Syaibah. Maka Rasulullah mengembalikan kunci Ka'bah pada dia. Padahal bisa-bisa saja Rasulullah megang kunci Ka'bah dan dikuasai. Tapi enggak, sama Rasul dibalikin karena bukan haknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya.
Terus kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Bilal untuk naik ke atas Ka'bah. Terus kemudian meminta Bilal untuk azan. Ya. Wa aqbalan nas kulluhum yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Bayangin, ya. Bilal yang dulu dipermalukan oleh orang-orang kafir Quraisy, yang dulu seringkali ditindas, yang dulu seringkali ditekan, bahkan dijadikan seperti hewan, ya. Ditarik di Ka'bah, di depan Ka'bah itu. Ya. Pada saat Fathu Mekah, Bilal diminta untuk azan mengumandangkan nama Allah Subhanahu wa taala di dalam azannya. Maka dramatis sekali. Bilal mencoba untuk bisa menjaga emosinya. Ya. Beliau berada di atas Ka'bah, kemudian beliau azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syahdu sekali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Akhirnya Allah menuntaskan janji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada kaum muslimin dengan memberikan Makkah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada kaum muslimin. Maka setelah itu orang-orang berkumpul dan banyak yang masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang memang sebelumnya setengah-setengah nih, tapi begitu Fathu Makkah yakin mereka akan agama yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya mereka berduyun-duyun mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mereka masuk ke dalam agama Allah. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Masuk berbondong-bondong ke dalam agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. La haula wala quwata illa billah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan mereka yang mana ma ya'lamuna madza yaf'alu bihim. Mereka enggak tahu habis ini diapain sama Nabi. Ya. Disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Beliau berkata, La ilaha illallah wahdah. Akhirnya kalimat tauhid bisa dengan leluasa. Ya. Rasulullah sampaikan di depan Ka'bah. Lahul mulku wa lahul hamd. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Tidak ada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala, kata Rasul dalam khutbah beliau. Ya. Allah telah menepati janjinya, sadaqa wa'dah. Allah telah memberikan kemenangan kepada hambanya, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa hazamal ahzaba wahdah. Allah telah menghancurkan musuh-musuhnya sendiri atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ala kullu ma'saratin aw damin aw malin yudda'a fahuwa tahta qadamayya hatain. Ketahuilah, semua dendam, semua darah yang tumpah, semua harta sekarang Allah berikan kuasa kepada diriku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kecuali bagi dua orang saja yang tetap sebagaimana fungsinya. Mereka dua orang ini adalah para penjaga rumah Allah Subhanahu wa taala, ya. Dari Bani Abdiddar dan Bani Syaibah yang punya kuasa untuk megang kunci Ka'bah, ya. Wasiqayatal hajj, dan orang-orang yang bertanggung jawab memberikan air minum kepada orang-orang yang menunaikan haji. Mereka terbebas dari tanggung jawabku, kata Rasulullah. Ya. Tapi selain itu, seolah Rasul ngomong kalian berada dalam genggamanku. Kalau bahasa gampangnya lagi, terserah saya mau apain gitu. Ya. Ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, innallaha qad azhaba ankum nahwatal jahiliyah wa tu'azzimuha bil aba. Ketahuilah, hari ini Allah Subhanahu wa taala menghancurkan kesombongan-kesombongan jahiliyah yang meninggikan keturunan-keturunan itu,
Hari ini nggak ada lagi perbedaan. La farqa bainal arabi wal ajami illa taqwa. Yang membedakan hari ini hanya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian para pembesar-pembesar Quraisy yang mendapatkan kebesaran karena turun-temurun, tidak ada lagi harganya di mata Allah Subhanahu wa taala. Kalian yang menyombongkan diri dengan kedudukan kalian sebagai Quraisy, nggak berlaku lagi. Yang berlaku saat ini adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. An-nasu min Adam. Apa yang buat kalian sombong? Kita semua keturunan Adam. Wa Adam min turab. Sementara Adam itu dari tanah. Apa yang kalian sombongkan, kata Rasulullah. Wa ta'ala qauluhu ta'ala. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutip ayat Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin aw unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian laki-laki perempuan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Dan poinnya ini, inna akramakum, yang paling mulia di antara kalian, indallahi, di sisi Allah Subhanahu wa taala, atqakum, siapa yang paling bertakwa itu. Jadi nggak ada lagi masalah nasab keturunan di sini, nggak ada. Keturunan Quraisy sama. Kalian nggak perlu lagi membanggakan nasab kalian. Inna akramakum indallahi atqakum. Itu konsep dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Naam. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang kepada orang-orang Quraisy, "Ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, ma tarawna inni fa'ilun bikum?" Kira-kira saya mau tanya, apa yang akan saya lakukan kepada kalian? Mulai tegang orang-orang Quraisy. Ya. Ini bangsa dihabisin nih sama Rasul. Karena selama ini mereka selalu mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa jeda, tanpa henti. Ini bangsa dihabisin sama Nabi ini. Kenapa? Karena memang track record mereka itu menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahaya ini. Maka mereka bilang apa? Khair. Mereka coba untuk menghibur diri. Kata mereka, pasti kami diperlakukan dengan baik. Khairan ya Muhammad. Ya. Engkau pasti memberlakukan kami dengan kebaikan kan Muhammad? Anta akhun karim, wa ibnu akhin karim. Lagi nyari muka sama Nabi nih. Orang-orang Quraisy yang ngerasa takut akan dieksekusi sama Nabi mengatakan, anta akhun karim, bukankah engkau saudara kami yang mulia Muhammad? Wa anta ibnu akhin karim, engkau adalah anaknya saudara kami yang mulia kan? Kau dari keturunan yang mulia, kau pasti memberikan kebaikan kepada kami. Gitu. Jadi lagi coba ngebujuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang kalau sudah di pihak yang terpojok ya kayak begitu, Pak. Ini salah satu di antara ciri-ciri orang yang tamalluk dzul wajhain, nyari-nyari perhatian. Lantas kemudian tanpa diduga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bilang begini, izhabu wa antum tulaqa. Sudah selesai urusan kita, bubar kalian bebas, kata Rasulullah. Kalian mau masuk ke dalam agama Allah, kami akan nerima dengan senang hati. Kami jadikan kalian saudara-saudara kami. Tapi kalau kalian tidak mau, silakan. Kami tidak memaksa. Tapi jangan tinggal lagi di kota Mekah. Kalian bebas, tidak akan kami eksekusi. Sementara dalam kaidah perang, kalau kalah selalu jadi tawanan. Kali itu enggak, dimaafkan sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku kama qala Yusuf li ikhwani. Saya cuma pengen bilang persis seperti apa yang dulu Nabiullah Yusuf katakan kepada saudara-saudaranya. Saat Nabiullah Yusuf alaihi salam dikhianati sama saudara-saudaranya. Saat Nabiullah Yusuf alaihi salam dimusuhi sama kakak-kakaknya. Saat Nabiullah Yusuf alaihi salam itu dicelakakan sama keluarganya sendiri. Sebagaimana saya rasakan saat ini. Kalian usir saya padahal ini adalah tanah kelahiran saya.
Saya cuma pengen ngutip apa yang dulu Nabiullah Yusuf katakan kepada saudara-saudaranya. Qala la tasriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Tidak ada lagi cercaan kepada kalian, sudah saya cukupkan. Dulu Nabi Yusuf bilang itu sama saudara-saudaranya. La tasriba alaikumul yaum, sudah selesai. Tidak ada cercaan bagi kalian. Yaghfirullahu lakum, saya bahkan doakan kalian semoga Allah mengampuni kesalahan-kesalahan kalian yang lampau. Wa huwa arhamur rahimin, karena Allah Maha Kasih dan Maha Sayang. Ya. Jadi pertama kita bisa lihat bahwa segitu besarnya hati Rasulullah SAW memberikan maaf kepada orang-orang yang dulu mencelakai Rasulullah. Beliau bisa memberikan maaf kepada orang yang dulu bencinya setengah mati kepada Rasulullah SAW. Gak hanya kepada Rasulullah, imbasnya kepada keluarga Rasulullah SAW, kepada sahabat-sahabat Rasulullah SAW, kepada siapapun yang berada di belakang Rasulullah SAW. Itu belasan tahun di kota Mekah, itu 13 tahun Nabi diperlakukan kayak begitu, dan Nabi dengan mudahnya mengatakan, izhabu wa antum tulaqa, la tasriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahim. Ya, ini contoh buat kita untuk bisa menjadi orang yang pemaaf kepada orang-orang yang menzalimi kita. Apakah semudah itu Ustadz? Enggak, berat ngasih maaf itu. Karena ini terkait dengan hati. Tapi Rasulullah memberikan contoh pada kita semua. Bagaimana mulianya orang-orang yang bisa memberikan maaf kepada sesama. Walaupun orang itu zalim pada kita. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta betul sama orang-orang yang muhsin, yang istiqomah dalam kebaikan. Siapa mereka? Tadi yunfiquna fis sarra'i wad dharra, dia gemar untuk mensedekahkan hartanya. Dalam keadaan senang dia sedekah, dalam keadaan susah juga dia sedekah. Allah cinta sama orang-orang muhsin kayak gini. Wal kaziminal ghaiz, kemudian Allah cinta kepada orang-orang yang bisa menjaga emosinya, mengontrol emosi dan amarahnya. Kaziminal ghaiz. Selanjutnya wal afina 'anil nas, yang bisa memberikan maaf kepada sesama manusia. Mulia di sisi Allah. Amalan-amalan ini seolah ringan, betul ringan di lisan, tapi berat ketika kita melakukan. Tapi siapa yang bisa melakukan, mencontoh Rasulullah SAW yang belasan tahun orang itu membenci, dendam, menyakiti Rasulullah, bisa dimaafkan dengan mudahnya. Izhabu wa antum tulaqa, sudah. La tasriba alaikumul yaum, enggak ada cercaan. Case closed, selesai sudah. Kalian boleh memilih. Begitu kata Nabi. Ya Allah. Ini mudah-mudahan kayak begini kita bisa tiru ya. Nggak harus nunggu lebaran untuk kita bisa kasih maaf pada orang lain. Kapanpun ketika ada orang zalim, berikan maaf. Berikan maaf. Itu mulia sekali di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sebagaimana yang seringkali Al-Fakir gambarkan, bahwa beginilah masa demi masa, zaman berganti, tapi sejarah boleh berulang. Walaupun kita hidup jauh setelah Rasulullah SAW, tapi karakteristik zaman selalu mirip. Pun begitu dengan Rasulullah SAW. Apa yang beliau rasakan ketika dimusuhi sama saudara-saudaranya, satu kaumnya, sama-sama Quraisy. Dulu dielu-elukan Rasulullah. Bahkan punya julukan Al-Amin sebelum diangkat menjadi Rasul. Orang-orang cinta dengan Rasulullah SAW. Tapi begitu mensyiarkan agama Allah, apa yang terjadi? Rasul dimusuhi.
sama keluarganya sendiri, sama kaumnya sendiri. Dan itu berlaku bukan kepada Nabiullah Yusuf alaihissalam saat dikhianati oleh siapa? Oleh saudara-saudaranya sendiri. Maka at-tarikh yu'idu nafsah. Sejarah berulang dengan objek yang berbeda, tapi karakteristiknya sama. Itu kenapa dalam Al-Quran banyak sekali kisah-kisah terdahulu itu sebagai iktibar untuk Nabi SAW, menguatkan Nabi. Seolah tuh, ya Rasulullah, yang engkau rasakan dulu pernah kejadian di masa lampau. Mereka bisa melewati, maka kau pun bisa melewati hal itu. Kan banyak kisah-kisah umat terdahulu di Al-Quran itu. Dan itu penguat bagi Rasulullah SAW, sekaligus kepada kita umatnya Rasulullah SAW. Orang-orang yang ingkar dengan akhirat itu ada di setiap zaman, dari zaman-zaman nabi-nabi terdahulu. Di zaman Nabi Muhammad ada Abu Jahal CS itu, sampai Nabi disuruh fasbir sabran jamila, sabar ngadepin orang kayak gitu. Di zaman kita ada nggak orang-orang yang ingkar akan akhirat? Ada. Itu mereka-mereka yang leluasa dengan bangganya memperlihatkan maksiat-maksiat yang mereka lakukan, seolah-olah mereka nggak akan dihisab. Sama, seolah-olah mereka nggak ketemu dengan kematian, seolah mereka nanti nggak akan lagi ditimbang kebaikan dan keburukannya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara tidak langsung mereka pun ingkar terhadap itu. Maka setiap zaman at-tarikh yu'idu nafsah, objeknya berbeda tapi karakteristiknya mirip-mirip begitu. Ini pelajaran buat kita. Nah, lantas kemudian Rasulullah SAW mengambil baiat, ya, baiat dari pihak laki-laki, juga baiat dari pihak perempuan. Nanti Rasulullah SAW juga berada satu ruangan dengan Hindun. Hindun yang dulu membayar seorang pembunuh bayaran, ya, untuk membunuh Hamzah, ya, yang bernama Wahsy. Jadi Wahsy ini ahli tombak, gitu, penombak ulung, di hire, dijanjikan akan dibebaskan kalau bisa berhasil membunuh Hamzah. Akhirnya pada saat perang Uhud, Wahsy dapat kesempatan, lemparnya tombak dan kena kepada Hamzah. Hamzah menjadi seorang syahid. Dibongkarnya jantung Hamzah saking bencinya Hindun. Rasulullah sampai nggak tega ngelihat jenazahnya Hamzah itu, nangis Rasulullah SAW. Tapi saat Hindun nanti menyatakan keislamannya, apa yang Rasulullah lakukan? Idhabu wa antum tulaqa. Rasulullah maafkan itu. Maka beratnya luar biasa itu. Tapi kan Rasulullah ini contoh, masalul a'la, contoh terbaik bagi setiap umatnya Rasulullah. Yang kayak begitu toh Rasulullah bisa maafkan. Maka kita perlu mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bab ini. Kita disuruh nyontoh kan, dalam sholat misalnya, sallu kama ra'aitumuni usalli, sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Tapi nggak hanya itu, kalian juga harus mencontoh kesabaranku, memberikan maaf sepertiku. Seolah Rasulullah juga ngomong, isbiru kama ra'aitumuni asbir, sabarlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sabar kalau lagi dikasih ketetapan sama Allah. Kalian juga harus memberikan maaf sebagaimana kalian melihat aku memberikan maaf kepada orang lain. Karena 24 jam hidupnya Rasulullah adalah contoh untuk kita. Ya. Nah, Hindun berada dalam satu ruangan dengan Rasulullah dan Rasulullah memberikan maafnya kepada Hindun. Hindun pun berbaiat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, berdiam di Makkah. Sebagian riwayat menyatakan 10 hari, ya, setelah kejadian Fathu Makkah. Dan selama 10 hari itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan salat dalam bentuk qasar. Ya. Ini yang dijelaskan oleh kitab-kitab sejarah. Terus ada satu kisah, namanya kisah fadalah, kisatul hub, ya, li fadalah, ay mahabbatun nabi. Ceritanya ada salah satu orang yang masih remaja, dia belum tulus seikhlasnya masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Gitu. Jadi memang ada orang-orang yang masih keterpaksaannya dominan saat masuk dalam agama Islam di saat Fathu Makkah itu. Ya, kayak Abu Sofyan yang kita ceritakan kemarin. Terus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berikan pendekatan-pendekatan, akhirnya Abu Sofyan bisa all out masuk ke dalam agama Allah. Itu retorika dakwah dan cara dakwah yang indah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dengan remaja ini, namanya Fadalah. Fadalah ini masih nyimpan rasa benci kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia tahu gelagat Rasulullah, dia perhatikan gerak-gerik Rasulullah di waktu dan jam tertentu Rasulullah biasa tawaf. Maka diincar sama Fadalah. Akan saya cari satu kesempatan di mana saya bisa mendekat kepada Muhammad, saya akan tikam Muhammad di situ. Ini Fadalah masih nyimpan rasa benci kepada siapa? Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul, sesuai dengan prediksi Fadalah, di jam yang Fadalah prediksi itu Rasulullah tawaf. Fadalah ngikut dari belakang. Terus kemudian Fadalah sembunyikan senjata tajam di balik lengannya beliau. Terus Fadalah menguntit Rasulullah dari belakang. Rasulullah ini punya informan khusus sebagaimana biasanya. Punya informan A1 langsung dari Jibril alaihi salam. Maka Jibril menyampaikan, ya Rasulullah, ada Fadalah di belakang sedang mengintai dirimu, akan membahayakan dirimu. Ya, Rasul dapat info. Terus Rasulullah nengok ke belakang, Fadalah kaget, diam. Terus Fadalah mulai pucat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian melanjutkan tawafnya. Fadalah lagi-lagi mencoba mendekat. Terus Rasul nengok lagi, Fadalah diam lagi. Ya. Fadalah jadi ragu nih, bisa nggak ngebunuh Rasulullah ini? Sebenarnya Fadalah membenarkan agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi karena satu dua hal kebenciannya itu mendominasi dirinya. Sejatinya dia sudah menerima agama Allah. Dia membenarkan apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tadi karena satu dan dua hal kebencian dia mendominasi dirinya, sehingga dia nggak mampu menguasai diri. Dia berencana untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kali kesekian Rasulullah tawaf, Fadalah di belakang. Begitu makin dekat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhenti. Ya. Falamma dana minhu, ketika sudah dekat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhenti kemudian berkata kepada Fadalah sambil menatap dengan penuh kasih sayang kepada Fadalah. Afadalah, kata Rasulullah. Kamu Fadalah kan? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala na'am. Kata Fadalah, iya, saya Fadalah. Fadalah ya Rasulullah. Betul, saya Fadalah ya Rasulullah. Qala, madza kunta tuhaddisu bihi nafsak? Kamu lagi mikirin apa Fadalah? Apa yang terdetik dalam hatimu ya Fadalah? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala, la syai' ya Rasulullah. Enggak ada apa-apa ya Rasulullah. Kata Fadalah. Terus kuntu azkurullah. Ya. Saya lagi zikir aja tadi sama Allah. Kata Fadalah, nggak mau ngaku sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Summa qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dahikan. Terus Rasulullah senyum ketawa sama Fadalah. Ditatapnya wajah Fadalah dengan penuh kasih sayang. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Fadalah, istighfirillah, istighfar sama Allah. Terus kemudian Rasulullah mendekati Fadalah. Ya. Summa wada'a yadahu ala sadrihi, fasakana qalbuhu, fakana Fadalah yaqul, wallahi ma rafa'a yadahu an sadri hatta ma min khalqillahi syai'un ahabbu ilayya minhu. La ilaha illallah. Terus Rasulullah deketin Fadalah, narok tangannya Rasul di dadanya Fadalah. Didoakan Fadalah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fadalah bilang, demi Allah, tidaklah Rasulullah ngangkat tangannya dari dadaku, dan setelah Rasulullah angkat tangannya, tidaklah ada satu orang di muka bumi ini yang aku cintai kecuali orangnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya, kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu melebihi makhluk yang lainnya. Terasa masuk dalam relung hati terdalam. Dan Fadalah sampai berikrar, setelah Rasulullah angkat tangannya memandang dengan penuh kasih sayang pada diriku,
nggak ada orang yang paling aku cinta saat itu kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Mudah-mudahan kita berkesempatan berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun dalam tidur kita. Allahumma rzuqna ru'yata Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan memandang Rasulullah dalam mimpi itu adalah hak. Karena syaitan la yatamassalu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syaitan tidak bisa menyerupai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan kita berkesempatan seperti itu. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya masih ada beberapa poin dari hikmah-hikmah Fathu Mekah, kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Sekaligus kita lanjutkan dengan bab perang Hunain, ya, untuk mengambil beberapa hikmah dari Fathu Mekah, insya Allah. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat untuk kita semua, menambah rasa cinta kita kepada Rasulullah. Kita akhiri dengan bersama membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ja'alna mimman yuhibbuka wa yuhibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.